Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di GUP Alpha Omega Wonojoyo. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu setuju ya bahwa Tuhan Yesus adalah karya terbesar dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan kasih yang terindah.
Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan kasihi, datang kepada Tuhan. Kami ingin mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami guna kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan hadir, Engkau akan memberkati ibadah raya pagi ini dari awal sampai selesainya, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan. Kiranya urapan yang baru Tuhan akan berikan kepada hamba-hamba-Mu, sehingga pelayan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menarik hadirat Allah hadir, menguasai ruangan tempat ini, teristimewa ruangan hati kami. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah dan pelayanan kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus akan memimpin ibadah ini. Kirim semua sidang jemaat-Mu dari mana-mana tempat yang ada dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kiranya kemurahan Allah belaka yang ada di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pada pagi ini. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Baiklah, saya undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada kita itu begitu dalam, begitu lebar dan begitu besar. Haleluya. Kasih-Mu yang termulia,
Bapak Ibu, kita akan tetap berdiri ya, karena habis ini kita akan terbang bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau terbang sambil duduk kan nggak bisa ya. Baik, ku kan terbang. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, meskipun hari-hari ini mungkin terasa sulit, mungkin dampak dari resesi ekonomi mungkin kita rasakan untuk beberapa dari kita, tapi kita percaya ya Bapak Ibu, persoalan sebesar apapun, entah itu persoalan ekonomi, keluarga, ataupun pertemanan, ataupun komunitas apapun, kita akan selalu kuat. Haleluya. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi.
menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita datang kepada Bapa. Kita berikan hati yang terbaik, kita berikan persembahan yang terbaik, yaitu hati, jiwa, dan tubuh kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin
Mari kita sembah Tuhan kita, karena Dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan puji-pujian yang telah kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kiranya bisa menjadi persembahan yang harum Tuhan bagi namamu di muka bumi ini Tuhan. Bapa, ajarkanlah kami untuk menjadi anak Tuhan yang tetap taat dan setia Tuhan, untuk hari ini, besok dan selama-lamanya. Bapa, berkatilah anak-anakmu ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah Bapak Pendeta, berkatilah hati kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima setiap firman Tuhan yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah pada pagi hari ini semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Iya. Shalom saudara, Mbak.
Saudara bahagia pada pagi hari ini? Amin. Saya berharap begitu. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keluarga ya. Kalau kemarin bagaimana keluarga itu harmonis, di itu saya paparkan bahwa masing-masing fungsi dalam keluarga itu berfungsi sebaik mungkin, ayah, ibu, anak-anak. Nah, saudara, pada saat ini ada beberapa hal yang akan saya kemukakan, unsur-unsur apakah menjadikan keluarga itu kuat, saudara. Jadi apalagi tadi pemimpin pujian katakan ini masa resesi ya. Saudara, baru saja informasi yang saya dengar bahwa di Gumul ya, di Gumul dekat Torok Kerot itu kemarin ditemukan mayat yang dimasukkan ke dalam karung. Saudara, bagaimana? Ya memang keadaan ini memang seperti ini, saudara. Jadi imbasnya itu kepada seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Apalagi saya mendengar, mengapa kok dingin hari-hari ini? Saudara rasa enggak? Hari-hari ini dingin, angin pun dingin. Karena matahari itu menjauh dari bumi. Saudara, itu kalau matahari itu menjauh dari bumi, jelas yang kita rasakan dingin ya memang betul, saudara. Negara yang tidak ada mengalami terbitnya matahari itu mengalami kedinginan yang sangat luar biasa. Saudara, mereka hidup dalam suhu dingin yang sangat tinggi, saudara. Nah, saudara, hal ini membuat banyak terimbas ya. Ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang sakit-sakitan karena memang cuaca yang terjadi saat ini. Kita harus tampil sehat ya. Bagaimana caranya? Kita sudah ngopeni tubuh kita supaya sehat itu bagaimana? Mungkin dengan makanan yang sehat, dengan vitamin, nutrisi yang kita minum, saudara. Itu belum cukup untuk mengcover dunia saat ini, saudara. Bagaimana menjadikan keluarga itu kuat? Keluarga itu semakin kuat, hidup harmonis, saudara. Kalau masing-masing anggota keluarga mengalami kebebasan, saudara, salah satu ada yang menghadapi masalah, satu keluarga menghadapi, dia akan hadapi. Tidak tahu, misalkan masalah ekonomi, seluruh keluarga akan menghadapi. Misalkan apa? Masalah kesehatan, seluruh keluarga akan mengalami. Maka itu pada pagi hari ini unsur-unsur apakah beberapa unsur keluarga yang kuat? Tuhan inginkan supaya kita bukan hanya ke gereja, tapi kita menciptakan keluarga yang kuat, ya, yang kuat menghadapi cuaca, situasi yang bagaimanapun juga. Saudara, coba kita akan baca dulu ya di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Ya, saya minta Ibu Gembala, tolong minumnya. Nah, terus saya akan baca. Ya. Saya akan baca, demikian bunyinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sudah jelas ya. Jikalau, kalimat jikalau, kalau bukan Tuhan yang menjaga, yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dasar kehidupan Kristen ya, kita berkeluarga, orang Kristen rumah tangganya harus didasari Kristus. Rumah tangganya harus berlandaskan Kristus, tidak berlandaskan yang lain. Masalah finansial yang kita butuhkan setiap harinya. Mungkin saudara berkata, jika suamiku punya pekerjaan baik, jika istriku punya pekerjaan baik, jika hasilnya baik. Mungkin saudara berkata, oh rumah tanggaku bahagia, rumah tanggaku aman. Itu tidak menjamin, saudaraku. Itu tidak menjamin. Para penyelidik telah mendapati bahwa mayoritas keluarga yang kuat, sehat pada umumnya mempunyai tanda-tanda khusus di dalam keluarga itu, saudara. Jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang aman bukan berarti enggak punya masalah, bukan berarti enggak punya persoalan, tetapi saudara, keluarga ini ada masalah dapat diselesaikan dengan baik, dapat diselesaikan dalam keluarga itu, tidak berlarut-larut penyelesaiannya, saudara. Kita melihat keluarga yang seperti ini, dia akan bertahan menghadapi segala kemungkinan yang terjadi secara bertubi-tubi datang kepada mereka, saudara. Dan mereka siap. Nah, mereka siap. Kenapa? Ya ini kondisi keluargaku, saudara. Bukan hanya harmonis, tapi kuat menghadapi masalah. Bukan hanya sukacita dalam satu keluarga, tapi siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara, satu tanda-tanda inilah yang harus kita pelajari pada saat ini. Pada hari Selasa yang lalu sudah disampaikan, tapi saya akan lanjutkan ya. Salah satunya keluarga yang baik ya, yang kuat itu adalah apa? Keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Saudara, keluarga yang mengasihi Tuhan itu suami mengasihi Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Terus apa? Istri mengasihi Tuhan. Anak mengasihi Tuhan. Jangan sampai lengah ini. Kalau kita tidak mengalami hal semacam itu, saudara pikir saudara bisa mendapatkan keluarga yang bahagia. Saudara, saya ingin katakan saudara, bahwa keluarga yang tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, sewaktu-waktu ya bisa terjadi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu, dan keluarga itu tidak mampu menghadapinya. Kalau keluarga tidak mampu menghadapinya, banyak hal yang akan terjadi, saudara. Tolong dibaca Yosua 24 ayat yang ke-15, Ibu Gembala. Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Iya, saudara. Ini satu pernyataan yang disampaikan oleh Yosua.
ayat ini disampaikan oleh Yosua bukan pada saat Israel yang dipimpinnya dari Mesir ke Kanaan itu dalam keadaan kekurangan atau ada dalam keadaan masalah. Justru keluarga Israel waktu itu menghadapi apa? Hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Daerah sudah ada, ya. Hasil dari daerah itu sudah diterimanya. Ia menikmati segala macam apa hasil daripada keluarga itu, saudara. Sehingga ayat ini disampaikan bukan pada saat bangsa itu dalam masalah, bangsa itu ada dalam persoalan, tetapi bangsa itu ada dalam kemenangan, di mana daerah-daerah yang diduduki oleh Israel yaitu Kanaan, saudara, sudah dipegangnya. Kenapa? Yosua sudah masuk ke dalam tanah perjanjian Allah itu. Saudara, tidak mungkin. Mengapa Yosua bilang seperti ini, saudaraku, ya. Ada sejarah, ada pengalaman yang dialami bangsa ini pada waktu di padang gurun, saudara. Sehingga dia berkata kepada orang-orang Israel, "Hei bangsa Israel, pilihlah mana Allahmu yang kamu sembah nanti. Allahnya orang Amori, bangsa Moab, bangsa Kanaan, atau Tuhan. Kalau aku dan seisi keluargaku, aku akan menyembah kepada Tuhan." Saudara, jelas informasi yang disampaikan oleh Yosua ini kepada bangsa itu, saya dengan keluargaku, aku akan menyembah Tuhan. Saudara, ini jadi di sini siapa? Untuk Yosua ini ingin mengatakan kepada bangsa Israel waktu itu, ini loh aku, keluargaku, bahwa aku menempatkan Tuhan di dalam keluargaku. Jadi saudaraku, keluarga yang mengasihi Tuhan artinya menempatkan Tuhan di nomor satu dalam segala hal, dalam segala perkara. Ditempatkan Tuhan di nomor satu, tidak ada yang lain, saudara. Menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan sebagai satu-satunya dasar atau pondasi dalam kehidupan kita. Jadi orang Yosua ini mengatakan kepada bangsa itu, kalau keluargaku akan menjadikan Tuhan sebagai pondasi, bukan pondasi yang lain, bukan keuangan, bukan kekayaan, bukan harta benda, tapi Tuhan di dalam rumah tanggaku. Saudara, jadi inilah unsur-unsur yang menjadikan keluarga itu kuat. Karena apa? Di tengah-tengah keluarga itu ada Tuhan. Saudara, ada Tuhan. Menomor satukan Tuhan di dalam keluarga itu. Ada masalah, saudara, tidak mungkin ya dalam kehidupan kita ini tidak ada masalah. Pasti ada masalah kecil atau besar ya. Masalah uang, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak, saudara, dalam keluarga. Tapi bagaimana kalau kita meyakini Tuhan ini menjadi dasar dari kehidupan berkeluarga kita, saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Bukan berarti enggak ada masalah. Ada masalah, tapi masalah itu dapat diselesaikan dengan Tuhan, enggak berpanjangan, enggak berkepanjangan ya. Ada keluarga yang bermasalah, ada keluarga yang punya masalah. Masalahnya enggak selesai-selesai. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, saudara, dia menghadapi masalah dan tidak selesai. Masalah di mana? Gimana menjadikan keluarga ini kuat? Gimana menjadikan keluarga ini perkasa? Saudara, gampang sekali rapuh, saudara. Misalkan masalah ekonomi menyerang keluarga itu. Kalau keluarga itu tidak beralaskan Tuhan di dalam keluarga itu, pasti ambruk, saudara. Ekonomi penting sekali, ini masalah utama. Oh enggak di duit ini, saudara bingung. Kamu kerja cari apa? Saya bilang sama anak, kamu kerja cari apa? Cari uang. Untuk apa?
supaya bahagia, tapi uang tidak menentukan. Ya, uang tidak menentukan. Didasarkan Tuhan di dalam keluarga itu. Kalau Tuhan menjadi dasar dalam hidup keluarga mereka, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Ada masalah? Boleh ada masalah. Ada persoalan? Boleh. Tapi keluarga ini yakin bahwa Tuhan dapat menolongnya karena menempatkan Tuhan di nomor satu dalam kehidupan keluarga itu. Saudara, ini unsur pertama. Yang kedua unsur apa? Yaitu keluarga yang saudara saling mengasihi. Kalau tadi mengasihi Tuhan ya. Jadi jangan harap saudara ingin bahagia kalau di dalam keluarga itu tidak mengasihi Tuhan, cuma yang dikejar cuma apa? Materi. Suatu saat ya, saat itu baik, tapi ada suatu kali saat ia tidak berdaya dan kelabakan dan KO, saudara. Yang kedua apa? Yang kedua saya minta Ibu Gembala baca Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat yang 32. Iya, saudara. Dinasihatkan oleh Paulus, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Keluarga itu harus ada komunikasi ya, antara anak, antara suami, antara istri. Harus ada komunikasi, ada omong-omongan, saudara. Gimana? Piye iki ono masalah? Piye ini ada persoalan? Diomong, ya. Anak ngomong, ibu ngomong, bapak ngomong. Saudaraku yang saya kasih, bahasa kasih dari anggota keluarga kita adalah kata-kata yang saling menguatkan. Percaya atau tidak? Kalau keluarga itu saling menguatkan satu dengan yang lain, istri dikuatkan oleh suami, suami dikuatkan oleh istri, ya. Orang tua dikuatkan oleh anak. Keluarga itu kuat, saudara. Bukan apa? Bukan terjadi hal-hal yang tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada penyelesaiannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap hari kita menjadi orang baru tanpa membagikan pengalaman kita itu satu sama yang lain. Maka anggota keluarga kita akan segera seperti orang asing. Ada anggota keluarga satu dengan yang lain seperti orang asing, ya. Suami terhadap istri, istri terhadap anak. Jadi dalam keluarga itu asing, saudara. Wah, ya aneh kan. Keluarga di dalamnya yang dialami asing. Bapak enggak banyak berkomunikasi dengan ibu. Bapak ibu enggak banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya. Padahal ini keluarga. Jadi masalah akan semakin ruwet, akan semakin bingung kalau keluarga itu tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Ini penting sekali, saudara. Kita cobalah, bapak ya ngomong-ngomong lah sama ibu ya. Anak, saudara, berapa banyak anak saudara kalau dia punya masalah, ini ngomong sama orang tuanya. Saya melihat ada keluarga-keluarga setiap kali anaknya punya masalah, tidak pernah ngomong sama bapak ibunya. Saudara, orang tua nggak tahu, loh kejadiannya kok seperti ini. Karena anak-anak tidak pernah ngomong. Loh mengapa nggak pernah ngomong? Karena di dalam keluarga itu tidak ada komunikasi, saudara. Harusnya komunikasi ini sangat penting sekali sehingga tidak ada permasalahan bagi anak-anak yang mengalami hal itu, saudaraku. Terjadinya masalah dalam keluarga anak-anak terhadap orang tua, kan apa? Kita tidak
tahu hatinya anak-anak, masalahnya anak-anak itu apa. Padahal ini zaman akhir yang berat, saudara. Ini zaman akhir, saudara. Kita tidak ingin anak-anak kita terjerumus kepada hal-hal yang jahat, misalkan narkoba. Ada banyak anak-anak muda yang terlibat dalam narkoba. Karena apa? Oh, mungkin lingkungan yang mengganggu, hubungan satu dengan yang lain. Tetapi kalau keluarga itu bisa mengadakan hal semacam itu, tidak mungkin keluarga itu akan anaknya mengalami seperti ini. Ya, saya berharap keluarga Kristen tidak terjadi semacam itu. Perhatikan, bukan hanya kerja aja Bapak, Ibu, bukan hanya kerja, tapi juga perhatikan apa sih yang diperlukan anak-anak itu, apa yang dibutuhkan anak-anak itu. Ngomong, saudara, ngomong. Saya selalu ngomong kepada anak-anak saya, saudara. Sekalipun saya sering gede ini, tidak seperti bayi, sering ditinggal sama yang barep, saudara. Ini sebentar lagi Andre dari Pak Melen bilang, Andre mau di Bandung. Saudara, sudah keluar kota lagi. Ya. Aduh, saudara. Apakah sebagai orang tahu? Oh ya, mereka sudah dewasa. Mereka dewasa dan mereka nantinya dia punya keluarga. Apa? Biar aja di luar kota. Hidup ngomong, Pak, ini Pak gini-gini, ngomong, saudara. Tidak ada masalah yang berarti, saudara. Daripada anak-anak kita bungkam, istri kita bungkam, suami kita bungkam, lalu terjadi permasalahan. Terjadi permasalahan dalam keluarga itu. Jadi yang kedua, unsur yang kedua adalah apa? Komunikasi. Ya, ngomong-ngomong, saudara, maaf. Ngomong apa? Perlu ngomong itu, saudara. Dalam suasana bagaimana? Kadang kita ngomong, ayo piye maksudnya? Gimana? Oh ya, oke. Baru orang tua oke. Jangan sampai orang tua dengan anak bengkerengan, rame, salah paham. Ada salah paham, tapi selesai hari itu juga. Saudara, kalau keluarga itu kuat di dalam Tuhan, ada masalah, ada rame, selesai itu, hari itu juga selesai. Dan hari yang lain kita sudah bergandeng tangan. Kenapa? Adanya komunikasi daripada anak. Jangan sampai anak punya masalah, nggak pernah ngomong sama orang tua, ya. Sehingga apa? Masalah tidak kuat, saudara. Akhirnya terjadi masalah di dalam keluarga itu. Jadi suami istri harus ada komunikasi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, ini unsur-unsur bagaimana supaya menjadikan keluarga kita kuat, saudara. Terus saudara baca dalam Roma pasal 12 ayat ke-10. Kita baca ayat ini. Oke, ya. Iya, saudara. Ini yang ketiga ini di dalamnya adalah keluarga harus saling menghormati. Saudara, keluarga harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati anggota keluarga kita karena mereka adalah pribadi-pribadi yang indah dan berharga di mata Tuhan. Saudara, jangan kita perlakukan anak kita sebagai anak terus, saudara. Mereka punya pribadi, saya sadar itu. Pribadi mereka itu beda. Ya kita melihat ya, kepingin ya dari kita tuh, wah anak begini. Orang tua biasanya menjadikan anak kita yang sudah gede
anak kita sudah dewasa, kita perlakukan sebagai seorang anak. Saudara, jadi semuanya masukan dan semuanya dari orang tua. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi yang harus saya sampaikan kepada saudara, mengasihi, ya, menghormati apa yang menjadi kehendak daripada mereka, saudara. Keluarga yang menghormati satu dengan yang lainnya, dihormati. Gimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Oh begini. Kita bicarakan. Oh itu kalau nggak sesuai dibicarakan lagi. Itu beres, saudara. Itu jadi baik. Rumah tangga tidak akan terjadi permusuhan. Padahal keluarga Kristen dicipta, maka itu keluarga Kristen satu sampai mati. Tidak ada kata cerai, itu tidak ada. Saya bilang kalau kamu pacaran, pilih dan doakan. Jangan menurut kata hatimu, kata matamu, saudara, lalu kamu ambil. Di tengah jalan kacau, saudara, di tengah jalan berantakan. Kenapa? Ia hanya berdasarkan keinginan mata. Doakan dulu, ya, doakan dulu. Saudara, banyak hal yang terjadi, ya. Ketika kita mendoakan pasangan kita, doakan, Tuhan tolong Tuhan. Orang tua berdoa untuk pasangan anak-anaknya. Saya berdoa untuk dia. Saya berdoa untuk ini. Kalau memang dia ini jodoh Tuhan, Engkau yang akan menolong sehingga hubungan mereka akan jadi baik. Saudara, hubungan yang memaksa, saudara, di kemudian hari pasti akan terjadi masalah. Satu misal, saudara, ada keluarga yang tidak melihat anaknya dalam keadaan dalam keadaan ada masalah. Jangan orang tua lepas tangan. Selagi dia belum nikah, dia adalah hak saudara. Saya bilang pada anak saya, sebelum kamu nikah, kamu punya papa. Ya, kamu punya papa. Tapi setelah kamu nikah, kamu pribadi yang lain, mengatur rumah tanggamu. Jadi seperti itu. Jadi jangan jadikan masalah yang berat dalam hidup kita. Kadang ini yang terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan rumah tangga dari anaknya tidak baik. Karena apa? Orang tua ikut masuk di dalam rumah tangganya anak-anak. Keluarga yang saling menghormati, saudara-saudaraku, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, memberikan hormat. Saudaraku yang saya kasih, kalimat ini, saudara, tadi saya katakan, saya ulang, yaitu yang komunikasi tadi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Kadang orang tua bisa salah, ya. Kadang orang tua bisa salah dalam menghadapi persoalan hidup, saudara. Ya biasanya orang tua, wah ini sudah orang tua benar-benar. Tapi kadang-kadang salah, ya. Kadang-kadang salah. Lah itu bisa meneliti, oh iya salah ternyata, ya. Kalau salah ya sudah, oh ternyata yang benar seperti ini. Jadi saudaraku yang saya kasih, untuk mengerti satu dengan yang lain, keluarga harus memberikan waktunya untuk membagikan perasaan, pendapat-pendapatnya. Setiap hari kita menjadi orang yang baru tanpa membagikan pengalamanmu kepada satu dengan yang lain, maka anggota keluargamu akan segera menjadi orang asing. Kalau kita nggak saling komunikasi tadi, keluarga kita tuh seperti asing, anak kita seperti asing,
Istri kita seperti orang asing, walaupun tinggal satu rumah, walaupun tinggal dalam satu atap, saudara. Tapi asing mereka. Iki sopo ya? Iki sopo iki? Anak saudara asing, seolah saudara tidak mengenal saudara. Bapak uring-uringan aja karena melihat anaknya. Saudara, ibu apalagi. Nah, saudara, ini bicara masalah keluarga, saudara. Jadi keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis itu bukan didasarkan atas ekonomi. Itu saya bilang kepada ibu kepala dulu, kamu mau dengan saya mati. Kalau orang lain kan bahagia, kamu ikut mau dengan saya mati. Kata klimaksnya apa? Mati. Saudara, enggak tahunya mau sampai saya diberkati sampai detik ini. Karena apa? Keluarga harus ada saling komunikasi. Enggak boleh selintutan, enggak boleh. Bu, aku punya ini, Bu, ngomong sama istrinya. Pak, aku punya ini, ngomong sama suaminya. Pak, aku duwe kanca iki. Piye menurut sampean? Sopo? Iko. Cek, orang tua ngecek, doakan dulu. Oh ya, seneng gitu, enggak. Doakan dulu. Saudaraku, doakan dulu supaya apa? Itu ini wis seneng teman kamu, wis cocok temenan. Ya Pak, oke. Nah seperti itu saudaraku. Jadi ada komunikasi yang supaya istri kita ndak asing. Kan ada keluarga yang neng-nengan gitu, ndak omong-omongan. Ibu nggak omong-omongan sama bapak. Lek perlu dimasak no. Itu sebagai tanggung jawab aja keluarga. Istri harus masak. Saudara, suami harus kerja, saudara. Sehingga terjadi asing. Kenapa? Nggak adanya komunikasi. Coba ini mulai dibangun. Belum terlambat kok, belum terlambat. Jangan ngomong-ngomong. Pengalaman kamu, perasaan kamu itu apa? Apa yang kamu alami itu sampaikan kepada suamimu, kepada anak-anakmu, saudara. Ada hal yang disampaikan tuh, ada yang anak boleh tahu, ya. Anak yang boleh tahu ini disampaikan. Kalau enggak boleh tahu ya jangan, saudara. Ada yang diputuskan secara bersama, ada yang diputuskan secara pribadi. Jadi begitu. Tadi saya katakan saling menghormati. Kita harus saling menghormati keluarga kita karena mereka adalah pribadi-pribadi yang indah dan berharga di mata Tuhan. Kalau ini terjadi, saudara, rumah tangga saudara akan bahagia dan kuat, saudara. Tahan menghadapi masalah, tahan menghadapi cobaan, tahan masalah di dalam dunia ini, saudara. Bukan masalah uang, saudara. Satu misal, saudara. Satu misal ada masalah, ada masalah ini. Kumpul, lebih menurut kamu. Guyon aja, ndak harus dikumpulkan. Tapi ada waktu-waktu tertentu pada saat kita main, pada saat kita ngomong dengan orang lain, kita ngomong sama anak-anak kita. Ya Bang, menurut kamu gini-gini. Sudah bagus, tidak ada masalah. Saudara. Jadi anak akan ngomong, istri akan ngomong, suami akan ngomong. Keluarga ini akan kuat dan terjadilah satu hubungan yang harmonis di dalam kehidupan kita sekalian. Ini yang terakhir, saudara. Yang terakhir apa? Keluarga itu. Saya minta dibaca Matius 19 ayat 56, 5 dan 6. Ibu Gembala. (19, 5 dan 6). Iya betul, ini komitmennya dalam rumah tangga. Saudara, kalau mereka sudah menikah,
Saudara, mereka itu satu daging. Dia sudah menjadi satu daging. Artinya begini, saudaraku, sudah menikah. Di dalam pernikahan adalah sebuah perjanjian dan satu-satunya landasan agar kita bisa bertahan. Saudara, menghadapi orang tua, orang tua juga nggak boleh kalau anaknya sudah keluarga kita masuk ke dalam rumah tangganya anak-anaknya, nggak boleh, saudara. Ada hal yang tertentu bapak itu masuk, orang tua itu masuk ke rumah tangganya anak-anak. Kalau anak-anak sudah rumah tangga, bapak ibu masih masuk di dalam sana, kacau rumah tangga itu. Mereka sudah punya komitmen. Dikatakan dalam ayat ini, saudara, kalau kita baca pada saat ini, saudara. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Keluarga itu satu. Karena mereka sesuai dengan firman Tuhan, mereka menjadi satu daging. Oleh sebab itu pernikahan Kristen itu tidak sembarangan, saudara. Kawin cerai nggak boleh. Satu sampai apa? Sampai apa, saudara? Sampai mati. Sampai entek. ada katakan sampai entek, sampai mati. Tidak boleh perkawinan Kristen pada waktu di tengah jalan istri sudah maaf kata, saudara, sudah keadaannya tidak memungkinkan, ya. Keadaannya tidak memungkinkan, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang terlalu gemuk. Saudara, atau kaya, atau miskin, atau tidak punya apa-apa. Lalu komitmennya ini dipisahkan, saudara. Wah, aku gak seneng nih. Lihat kondisi itu bukan perkawinan Kristen. Maka itu kita pertimbangkan, jangan asal kita itu perkawinan ini, saudara-saudaraku. Orang tua yang tidak mengerti seperti asal apa? Maaf, asal payu. Maaf, saudara, asal payu, jangan. Doakan dulu, pergumulkan. Dan saudara lihat keluarga, ya, anak-anak muda yang ngambil seperti ini. Di tengah jalan ada permasalahan. Itu saya lihat jelas. Saudaraku, karena mereka itu ada komitmen. Ayo rumah tangga. Sampai mati. Sampai entek. Kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kamu tidak masalah. Pokoknya sampai gitu. Wah, sampai entek gimana? Ya sampai entek. Sampai entek sampai mati. Istri sakit, suami harus bertanggung jawab. Suami sakit, istri harus bertanggung jawab. Karena sampai entek. Soalnya nggak ada lian, ya, nggak ada lian. Pernikahan Kristen itu nggak ada lain. Sudah, yaitu suamiku, istriku sampai mati. Kondisi apapun yang terjadi, nggak tahu itu kurus, nggak tahu itu peyok, nggak tahu itu apa, itu adalah istrimu, itu adalah suamiku, saudara. Jadi kawinan yang seperti inilah yang membuat keluarga Kristen itu, saudara, hebat, saudara. Satu untuk selamanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, demikian mereka bukan lagi satu, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah melarang. Jadi katanya orang Kristen bisa cerai, Om. Siapa bilang? Agama, pengadilan. Saya bilang boleh pengadilan memisahkan, tapi kamu ada hukum itu. Kalau kamu kawin lagi, zina, saudaraku, terkecuali mati, beda. Terkecuali mati itu beda. Itu perkawinan Kristen tuh, saudara, di sini letak kehebatan kita sebagai orang. Kalau sampai ada orang Kristen cerai dan pengadilan mengizinkan perpisahan,
Saya katakan setelah itu zina. Walaupun secara agama, secara pengadilan mereka berzina, bercerai. Tapi hukum Alkitab tidak seperti itu. Terkecuali mati. Kalau mati nggak apa-apa, nikah lagi. Tapi kalau nggak mati, zina. Jadi komitmennya perkawinan Kristen itu seperti itu. Jadi untuk menjadikan keluarga yang kuat, salah satu unsur yang selanjutnya adalah apa? Memiliki komitmen, janji. Pada waktu dinikahkan itu kan ada janji di sini. Baik suka maupun duka, baik senang ataupun tidak, baik kaya atau miskin, sakit atau sehat, aku tetap setia kepada. Betul. Itu betul, bukan hanya sekedar omongan. Bukan hanya sekedar. Saya pernah merestui hubungan pada awalnya cinta mati, saudara. Di tengah jalan, saudara, cerai. Saya lihat dulu, ngapa kok kamu lakukan itu? Apakah kamu tidak tahu hukumnya Kristen? Ngapa di tengah jalan kamu ceraikan istri cantik itu? Wah gini, wah salah, tetap salah. Di hadapan Tuhan salah. Kamu yang meresmikan saya. Itu lain kali kalau kalian mau nikah, wis nikah dewi. Gak mungkin saya akan layani kalian. Kalian hidup dalam zina. Ya, saudara. Jadi yang ketiga ini, saudara, harus keluarga itu punya komitmen. Ya, komitmen itu apa? Yaitu kesepakatan. Aku harus begini, ya begini. Kalau janji begini, ya begini. Tidak boleh diutak-atik dan berubah. Itu keluarga yang kuat. Nah, saya katakan di sini adalah berapa unsur keluarga yang kuat adalah apa? Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga saling mengasihi, keluarga yang berkomunikasi, dan keluarga yang saling menghormati. Terakhir, saudara, keluarga yang punya komitmen, yang memegang komitmen. Jadi kalau keluarga yang memegang komitmen sampai entek, ya saya bilang gitu. Keluarga ini sampai entek, sudah nggak akan terganggu dengan apa-apa. Matanya dilakban, ya matanya dilakban. Terus apa? Sudah perkataannya dilakban. Jadi satu untuk seorang suami, satu untuk seorang istri. Nah, Tuhan memberkati saudara. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Allah yang bela. Kita akan nyanyikan Allah yang bela, saudaraku, Allah yang bela. Zaman yang sulit, ada banyak masalah, jangan sampai keluarga saudara kehilangan damai sejahtera, kehilangan keharmonisan. Bangun keluarga yang kuat, saudara. Tidak terlambat, belum terlambat. Bangun itu sehingga keluarga saudara surga, saudara. Rumah adalah tempat yang bahagia tuh, saudara. Bukan rumahnya gede, bukan rumahnya mewah, rumah yang sederhana pun bisa bahagia rumah tangga saudara. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat
Yesus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Saya undang bangkit berdiri. Allah siapa lawan dia, lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Katakan Allah yang bilang, Allah yang. Jangan saudara dikatakan kuasa kegelapan. Iblis sengaja untuk menghancurkan rumah tangga saudara, supaya nggak tentram, supaya nggak aman, supaya tidak ada ketentraman, keharmonisan. Itu iblis. Tapi Tuhan menginginkan saudara, keluarga saudara bahagia, tidak ada gangguan. Jangan jadikan masalah yang kecil menjadi besar dalam rumah tangga saudara. Masalah anak, masalah suami, yakinlah kalau saudara sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati saudara. Yakinlah saudara, karena keluarga diciptakan segambaran gereja. Terpujilah namanya. Katakan Allah yang bilang, Allah yang bilang. Lawan dia lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua, lakukan semua. Beri kemenangan. Oh terpujilah. Sekali lagi, lalu kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Allah yang bela. Yakinlah Tuhan bisa menolong saudara. Lawan dia lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Beri kemenangan. Oh terpujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan.
pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Engkau baik Yesus. Engkau perhatian kepada kami. Engkau memberkati rumah tangga kami. Kami tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Jemaat PGUP Alfa-Omega. Tuhan, Engkau menjanjikan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang kuat. Banyak kali hal-hal yang terjadi dalam diri kami menjadikan penghalang supaya kami bahagia. Oleh karena itu pagi hari ini dengan tuntutan firman-Mu, dengan ajaran firman-Mu, kami mulai mengerti. Roh Kudus tolong mengertikan firman-Mu ke dalam lubuk hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam hidup kami berkeluarga. Terima kasih Bapak, kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini ada masalah di dalam keluarga mereka masing-masing, bukan berarti Tuhan tidak bisa, bukan berarti Tuhan tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup dan bisa. Sebab tolonglah mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kau bela rumah tangga mereka, pulihkan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan saudara diri kembali. Sementara saya minta Bu Yun maju ke depan untuk membaca pengumuman. Monggo Bu. Kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan pada saat pagi hari ini saya akan membacakan pelayanan ibadah selama sepekan. Ibadah perak hari Selasa ditiadakan, soalnya Bapak Gembala mau pergi ke Jogja. Ibadah Komisi Wanita pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 jam 18 yang akan dilayani WL Ibu Suyono, renungan Ibu Maria. Oh, Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 jam 18, pemimpin doa Ibu Gembala Jemaat. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 WL, ini ada ibadah gabungan di GUP DI Getas. Minggu tanggal 16 Juli 2023 WL Bapak Pambudi, singer Ibu Eti dan Ibu Sumi Sujito, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Danes, Bapak Theo, LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket keluarga Bapak Suyono. Latihan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Setelah ibadah pemuda remaja. Ibadah anak-anak Minggu tanggal 16 Juli 2023 WL guru-guru sekolah minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah ibadah pelayanan selama sepekan. Oh iya, nanti drumnya Pak Danes diganti oleh Bapak Galuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada WL yang melayani.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sedikit pengumuman dari Ibu Gembala, bagi yang sudah menerima angket hari ini dikumpulkan. Terima kasih. Halo, saudara, angket itu dari anaknya Pak Gideon Sucayo dalam rangka dia menyelesaikan kuliahnya di satu perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Kalau saudara mengisi, silakan saudara diisi. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai akhir. Engkau sudah memimpin pujian kami, berkati pujian kami, berkati para pelayan baik WL singer maupun pemusik, berkati mereka. Kiranya dengan berkat itu namamu akan dipermuliakan. Demikian juga dengan jemaatmu, kiranya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Satu persatu permasalahan sedang jemaatmu, baik mereka yang sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Yang mengandung kami serahkan Ibu Rija, kiranya kandungannya diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan negara kami Indonesia ini dalam rangka tahun politik ini untuk memilih wakil presiden dan presiden. Kiranya Tuhan tolong rakyat Indonesia, mereka dengan bijaksana, dengan penuh arif melakukan pesta demokrasi ini dengan baik, tanpa adanya tindakan anarkis satu dengan yang lain, partai satu dengan partai yang lain, sehingga negara kami ini ada penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan, pemimpin kami, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing, terima segalanya sempurna dan yang baik dari Tuhan. Tuhan akan berikan kecukupan seluruh keluargamu. Tuhan akan melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Tuhan berikan kasih karunia, dan biarlah kasih Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.